Ini bangsa Indonesia, NU ini baru menangis. Kenapa kamu diam saja? Mbah Kiai Miftahul Akhyar, Gus Yahya, ini mampu atau tidak memimpin NU? Ini menjadi tanggung jawab sebagai PBNU. Yang menangis adalah bangsa NU yang di bawah bangsa Indonesia, yang dari NU ini menangis semuanya. Kalau terjadi fitnah, dibiarkan saja. Siapa yang dosa paling besar adalah PBNU. Saya pun juga sebagai penceramah se-Solo Raya, saya juga keliling. Di mana ada habaib, saya tidak mau diundang. Kalau yang Rotibul Haddad itu yang membaca itu pribumi, saya siap ngaji. Tapi kalau yang baca habaib, cari mubalek yang lain. Puasa kemarin beliau seperti kena gendam. Didatangi 5 habib minta 10 juta. Masuk rumah berdoa, kemudian minta mas kawin, seperti tidak sadar. Setelah tidak sadar, istrinya suruh ambil ke ATM, ambil 10 juta, berikan. Setelah keluar, sudah pulang, Mas Setio itu, Kiai Setio itu gelo. Loh, saya kok nggak sadar sama sekali. Untuk pengalaman Yai itu yang seperti tadi itu bukan hanya Yai, banyak sekali. Saya pun pernah itu. Jadi datang ke tongkat, ya, bawa tongkat. Mana Imaduddin, mana Imaduddin, gitu kan. Dia bawa tongkat. Ternyata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Munawir. Sebenarnya saya paling pekewuh di Klaten ini dengan saudara kami Mbah Kiai Mukhlis Hudaf. Namun ini saya anggap sesuatu yang wajib saya harus ikut, yaitu berbicara. Yang pertama, masalah nasab habaib ini memang perlu sekali ada keilmuan. Karena apa? Karena di Indonesia ini sudah menjadi apa itu benang ruwet, atau kalau terjadi fitnah saling menyalahkan. Ini menurut saya kita itu punya bapak, yaitu PBNU. Jadi kalau PBNU tetap menolak bahsul masail, masalah nasab, ini jangan-jangan dosanya yang akan memikul PBNU. Ini satu kami sampaikan pada Akhinal Karim Kiai Haji Imaduddin untuk langsung, yaitu nanti apa itu bagaimana PBNU harus bisa melaksanakan bahsul masail. Karena keilmuan harus kejujuran, sehingga ilmu itu tidak diremehkan. Kenapa? Saya lihat apa itu PBNU sampai sekarang ini, kita lihat di YouTube, rasanya masih tidak merasa penting. Tapi kalau di bawah yang namanya setiap habaib yang bicara merendahkan pribumi, kemudian pribumi menjawab, saling yaitu berargumentasi, merasa benar, tapi tidak ada yang menjadi apa itu mediator. Ini kan semua ini adalah warga NU yang dirugikan. Muhammadiyah tidak ada hubungan dengan habaib. Lainnya juga begitu. Apa habaib itu menurut Muhammadiyah? Tapi di NU itu sudah yang namanya tawaduknya terhadap ulama. Kemudian apalagi ulama itu pakai peci serban. Tapi kalau habaib lebih hebat, pakai jubah. Sehingga orang-orang bodoh menganggap itu lebih hebat daripada ulama-ulama NU. Ini sangat-sangat kita sayangkan. Maka saya mohon
ini untuk ditindaklanjuti Gus Imad sama Gus Fakih, bagaimana NU di bawah ini nanti bisa menggugah dan bisa benar-benar bangkit PBNU untuk bisa melaksanakan Basul Masail. Kalau tidak mau, gerutuk oleh Banser, Ansor, Pagar Nusa, gerutuk di PBNU. Ini bangsa Indonesia, NU ini baru menangis. Kenapa kamu diam saja? Mbah Kiai Miftahul Akhyar, Gus Yahya, ini mampu atau tidak memimpin NU? Ini menjadi tanggung jawab sebagai PBNU. Yang menangis adalah bangsa NU yang di bawah bangsa Indonesia yang dari NU ini menangis semuanya. Kalau terjadi fitnah, dibiarkan saja. Siapa yang dosa paling besar adalah PBNU. Saya sejak Gus Imad di Hotel Solo, saya di sana. Kemudian Wonogiri ikrar, Yai Mubarok ikrar menolak habaib. Saya pun juga sebagai penceramah se-Solo Raya, saya juga keliling. Di mana ada habaib, saya tidak mau diundang. Kalau yang Rotibul Haddad itu yang membaca itu pribumi, saya siap ngaji. Tapi kalau yang baca habaib, cari mubalek yang lain. Ini saya tegas, karena apa? Saya ikut merasakan apa itu dipraming oleh Habib. Ada Habib sering ke rumah saya. Saya senang Habib dari zaman datang ke rumah saya dengan jenggotnya yang basah, pakai apa itu? Coba masuk rumah langsung doa, saya senang, amin, amin, amin. Begitu rampung, Yai Nawir, ini mas kawinnya sekian juta. Baru puasa kemarin saya ngaji di Pondok Pesantren Al-Falah Sukoharjo. Yai siapa itu? Sing Mayang itu, Mas Setio itu kan teman saya. Saya dulu itu sejak awal pesantren kok tarweh 11 tak sengeni. Akhirnya tarweh 13. Pondok pesantren harus tarweh 13. Akhirnya saya diberi beban oleh Mas Tio, pokoknya jenengan setiap Ramadan harus di sini atau itu ngimami tarweh 11 atau 13. Karena saya yang merubah. Kemudian puasa kemarin beliau seperti kena gendam. Didatangi 5 Habib minta 10 juta. Masuk rumah berdoa, kemudian minta mas kawin, seperti tidak sadar. Setelah tidak sadar, istrinya suruh ambil ke ATM, ambil 10 juta, berikan. Setelah keluar, sudah pulang, Mas Setio itu, Kiai Setio itu gelo. Loh, saya kok nggak sadar sama sekali. Jadi kalau di sini apa itu sampai itu kemana-mana, ini akan jadi korban orang-orang NU. Kalau itu minta tidak menentukan, itu sudah sikapnya para kiai, mesti tamu habaib mesti disangoni. Tapi kalau sudah meminta sekian juta, maka itu sudah melanggar hukum. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita yang didatangi masih bisa bicara, bisa membantah, bisa padu sama saya sampai kalau Anda memaksa akan saya panggil kantor polisi untuk ke sini. Siap saya panggilkan lewat HP. Dia takut, akhirnya pamitan. Tapi uang yang sudah saya siapkan tadi sabet ke, apa ini? Gak ada 7 juta. Kemudian akan pulang, yuk dibawa. Seadanya dibawa. Inilah kenapa saya sampai harus bicara begini, karena memang saya dengar di mana-mana. Seperti saya masih mengenal, saya itu masih dulu sering mengantarkan ngaji Mbah Kiai Sa'dullah Romone, Mas Kiai Mufidnya. Dia pernah bercerita juga begitu cerita-cerita yang begitu, Masya Allah. Oleh karena itu saya mohon Gus Imad, Gus Fakih
dan Gus Kori, semuanya mohon ini benar-benar PB harus bisa menggelar Bahsul Masail keilmuan, jangan diremehkan ilmu. Apa artinya ajang Bahsul Masail di PB kalau satu ilmu ini ditutup? Masalah habaib, masalah nasab ditutup, berarti PBNU tidak jujur. Maka itu wajib digeruduk, harus bisa menyelenggarakan Bahsul Masail. Percuma Gus Imad setiap hari keliling kemana-mana, tapi hanya di ekornya kopat kapit neng isor, neng dur, dia hanya ketawa-ketawa. Inilah yang perlu kami sampaikan. PB harus memfasilitasi adanya Bahsul Masail, harus sukses. Kalau tidak sukses, apakah pasukan Wali Songo tidak bisa punya kekuatan untuk bagaimana PBNU melaksanakan Bahsul Masail? Gunakan pasukan untuk menyadarkan PBNU untuk menyelenggarakan Bahsul Masail. Karena apa? Itu kunci. Kalau nanti sudah digelar di PB, nggak usah Gus Imad itu kelali kemana-mana. Sudah ini hasil muktamar, hasil apa itu Bahsul Masail PBNU, itu sudah langsung berikan pada habaib. Sing rewel, inilah hasil PBNU, ini hasil Bahsul Masail PBNU. Itu sudah cukup sehingga tidak terjadi fitnah yang menjadi apa itu saling menyalahkan. Kadang-kadang lucu. Saya itu kenal akrab dengan Habib Novel. Habib Novel itu juga sembrono. Siapa yang mengkritik Habib? Iblis. Ya Allah, Beb, kamu itu umurnya berapa? Baru kemarin. Sudah begitu. Tidak punya hak untuk mengatakan semacam itu. Bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Banyak ulama-ulama NU yang lebih alim. Kamu itu seberapa dibandingkan ulama-ulama NU? Inilah yang perlu kita sampaikan. Dan saya sampai apa itu oleh anak-anak saya pun sebenarnya semacam ini nggak boleh bicara, nggak boleh datang. Tapi saya demi bangsa. Inilah sekian kami sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yai Munawir Awan PCNU, Katib ya, Wakil Katib PCNU Klaten. Insyaallah Yai, apa yang telah Yai sampaikan nanti akan saya berusaha sampaikan kepada Ketua LBM PBNU mengenai usulan Yai agar adanya Bahsul Masail di PBNU tentang nasab alwi ini. Kalau sudah ada Bahsul Masail, maka itu akan apa, untuk warga NU ada pegangan. Artinya kalaupun nanti para mukibin masih cinta kepada kabaib, ya silakan aja. Tapi bagi warga NU ini sudah jelas ada payung hukumnya bahwa kabaib ini misal diputuskan bukan turunan Nabi. Yang penting warga NU. Tanggung jawab kita ini kan kepada warga NU. Kalau dia masih tetap kekeh mengaku cucu Nabi, ya silakan saja masing-masing. Kalau sudah ada Bahsul Masail untuk kemaslahatan warga Nahdlatul Ulama. Tapi karena saya cuma anggota Bahsul Masail, lembaga Bahsul Masail PB, jadi tidak bisa mengundang. Saya bisanya hanya diundang, tapi nanti insya Allah saya sampaikan kepada Ketua LBM PBNU Yai. Makasih. Untuk ya udah ya, satu doang intinya itu. Untuk pengalaman Yai itu yang seperti tadi itu bukan hanya Yai, banyak sekali. Saya pun pernah itu. Jadi datang bawa tongkat, dia bawa tongkat. Mana Imaduddin gitu kan. Dia bawa tongkat. Ternyata dia sudah tanya sama tetangga di warung-warung itu siapa namanya itu kiainya, katanya. Saya ada salam dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ada salam dari Sunan Gunung Jati, suruh ngasih tongkat katanya. Dikasih tongkatnya sama saya. Ini tongkat dari siapa? Ini kata Sunan Gunung Jati, berikan pada cucuku di Kresek. Namanya Imaduddin.
Maka katanya saya datang ke sini. Oh ya udah, dikasih nama saya tongkatnya. Terus diem aja kan sayanya. Ya udah, ini kan tongkat dari kakek ini kan. Yai, kenapa? Ada apa? Duitnya, Yai. Lah duit apa? Ini tongkat dari Sunan Gunung Jati dikasih sama cucunya. Ya ini kan tongkat kakek saya. Tapi dari sana kemari kan bawa duit, bawa ongkos, perlu ongkos. Lah itu datang tiba-tiba jadab. Nah itu sering sekali jadab seperti tadi itu. Doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sebagainya. Nah itu fenomena yang terjadi, dan mungkin hal-hal yang seperti itu tidak hanya terjadi pada 1-2 orang. Mungkin bukan hanya di Pulau Jawa, di pulau lain juga begitu. Dan ini yang mesti kepada para bukan hanya PBNU sebenarnya menurut saya, negara pun harus memperhatikan ini. Karena kita ini bukan hanya warga NU tapi juga bangsa Indonesia yang kita wajib untuk dilindungi, baik badan kita, pikiran kita, maupun seluruh yang ada di dalam diri kita, termasuk harta dan benda kita. Itu wajib dilindungi oleh negara. Makanya tugas ini bukan tugas PBNU. Negara pun bertanggung jawab untuk melindungi kita dari perkabiban ini. Demikian dari saya.